Jangan lupa nonton selalu channel Jabir Jack Band Al-Bugisi. Di Riau Sumatera maupun di Palu Sulawesi Tengah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, an asila ila qarabati rasulillah, menyambung silaturahim dengan para kerabat keturunan Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung sali silaturahim kepada keturunanku sendiri, saudaraku sendiri, pamanku, pakcikku, keluargaku. Lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika habaib tadi datang, saya cium tangan mereka. Jangan sampai ada fitnah. Apa ini cium-cium tangan? Jangan-jangan ustadz ini ada kelainan ini. Datanglah seorang sahabat Nabi yang titelnya radhiyallahu an. Titelnya radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Belum pernah saya ceramah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Lalu dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Belum, baru sebagai titel LCMA, tapi ini orang titelnya radhiyallahu an, namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Allah memberi dia gelar as-sabiqun al-awwalun, yang dulu pertama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar. Mereka itu radhiyallahu an, Allah meridai mereka. Tapi ketika berjumpa dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, keluarga Rasulullah. Datang Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, padahal umurnya masih muda, umurnya lebih muda daripada Zaid. Kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ceritakan supaya jangan nanti jadi berita hoax. Jadi nanti kalau ada yang ngejek di internet, ngapain itu Somad mencium tangan Habib? Sudah tahu alasannya kan? Nah, balas. Kata Ustadz Somad dalam ceramahnya begini. Apa kata dia? Sebentar ya, ini MP3-nya. Baru satu masalahnya jam 10. Bagaimana ini? Ya, saya lebih senang kalau ada turunannya kita jabarkan itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mencium tangan kepada guru besar atau ustaz atau orang tua? Gak apa-apa, mau guru besar, guru kecil gak ada masalah. Guru badan besar, guru badan kecil gak ada masalah, itu takrim, bagian dari penghormatan. Antum lihat nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, saya punya buku, saya sudah karang. Ya, bukan mengarang, cuma mengumpulkan sedikit saja. Ya, ada namanya Al-Majmu' 17 hadis. Al-Majmu' bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Nanti kalau kami sudah cetak kembali, mudah-mudahan nanti bisa disebarkan lagi ya, insyaallah. Itu Nabi SAW dikisahkan dalam beberapa keterangan bahwa indah, beliau punya jadwal untuk mengajar. Beliau punya pemetaan prioritas untuk diajarkan. Tapi yang paling antum harus ketahui, bahwa dalam setiap ibadah beliau, pasca sholatnya itu Masya Allah, beliau mengamalkan amalan dulu. Apa diantaranya? Pasca sholat itu sunnahnya zikir. Zikir. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika sholat telah tuntas dikerjakan, maka bergegas untuk berzikir kepada Allah. Qiyaman. Kalau sibuk silakan sambil berdiri. Apa sih sibuknya antum sampai nggak bisa zikir? Apa nggak bisa sambil keluar subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Boleh zikir, silakan. Kalau bisa tenang sambil duduk, wa qu'udan. Atau kalau salatnya sambil berbaring nggak ada masalah, silakan. Zikir. Apa itu zikir? Segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah, silakan.
Bisa antum beristighfar tadi. Hadis Muslim hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu la ilaha illallah la syarika lahu, mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Hadis Muslim hadis 597. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian bisa juga setelah itu antum kemudian membaca ayat-ayat Quran. Quran bagian dari zikir. Makanya disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Quran itu berzikir. Makanya di hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1523 Nabi membaca Quran setelah yang tadi ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Quran surah kedua 255. Setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan. Kalau perlu hafal ulangi, murojaah. Karena mengulang Al-Quran, menghafal Quran bagian dari zikir, disebut zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, bukan lilhifzi. Kami telah jadikan Al-Quran mudah untuk dizikir, diingat sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Setelah itu apa? Berdoa, silakan, bagian dari zikir. Hadis Ibnu Majah nomor hadis 925. Begitu selesai itu semua Nabi berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sambil mengangkat tangan, boleh. Abu Dawud nomor hadis 1848. Boleh, silakan. 1488 sampai 1490. Innallaha hayyun karimun. Allah sangat maha pemalu, sangat mulia dan lebih malu meninggalkan keadaan hambanya dalam mengangkat tangan tanpa menjawabnya, mengabaikannya. Silakan. Setelah itu kemudian Nabi berpisah. Tiba-tiba para sahabat kemudian mengejar Nabi, mencium tangannya, salaman. Ada yang menyalami, ada yang cium, ada yang macam-macam, ada yang macam-macam. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Enggak ada masalah. Silakan kalau itu ditujukan untuk takrim, memuliakan. Boleh. Bahkan bersalaman khusus dari At-Tirmidzi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun kemudian keduanya bersalaman kecuali bila ada dosa di antara keduanya maka Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpisah. Diampuni. Tapi utang tetap, cuma dosa yang diampuni. Hutang tetap belum lunas. Bayar baru lunas. Ada dari yang bersalaman dan taklim dalam bersalaman kan lain-lain. Antum salaman ke ibu antum masa sama dengan salaman kepada yang lain? Tidak. Ada taklimnya, silakan. Nabi dicium, ada yang mencium keningnya, ada yang macam-macam. Tidak ada masalah, itu taklim. Taklim, penghormatan, kemuliaan. Sepanjang benar sesuai aturan. Sesama mahram boleh. Antum mahasiswa, dosennya perempuan, jangan cium tangannya. Itu bukan mahram antum. Bukan. Itu dosen laki-laki nggak boleh. Bukan mahram. Kecuali dosen itu bapak antum, nggak ada masalah. Ibu antum nggak ada masalah. Sah. Ibunda cium tangannya, bapak cium tangannya, mahram. Yang lain tidak. Dengan teman-teman silakan, dengan ustaz, dengan siapa silakan. Yang tidak boleh jangan mengkultuskan. Jangan mengkultuskan, itu yang tidak dibenarkan. Paham ya? Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya telah hadir dalam menyaksikan video-video terbaru dari channel Jabir Jackman Al-Bugisi.